Kisah teladan Islami, kenangan manis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan manis bersama Rasulullah. Anas bin Malik telah melihat dari pergaulan Nabi yang sangat mulia, yang tidak bisa didapatkan dari seorang pun, dan merasakan indahnya perangai Nabi dan agungnya sifat-sifat Nabi yang membuat iri semua orang di dunia. Maka aku kisahkan tentang Anas bin Malik sebuah hadis yang sangat jelas. Anas bin Malik berkata, Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling lapang dadanya, dan yang paling dermawan. Maka suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku keluar dan aku menuju anak-anak kecil yang sedang main di pasar untuk bermain bersama mereka, dan aku pun keluar tidak untuk menunaikan hajatnya Rasulullah. Maka ketika aku sedang bermain bersama mereka, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Kemudian aku memalingkan wajahku untuk melihatnya. Seketika aku dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum manis kepadaku dan berkata, "Wahai Unais, apakah engkau sudah mengerjakan suatu keperluan yang telah aku perintahkan kepadamu?" Maka aku pun berlari dan berkata, "Ya, aku akan kerjakan sekarang, wahai Rasulullah. Demi Allah, sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun, dan beliau pun tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang aku kerjakan, 'Mengapa engkau kerjakan?' dan untuk yang aku tinggalkan, 'Mengapa engkau tinggalkan?' Dan Rasulullah apabila memanggil Anas, memanggilnya dengan panggilan Unais, yaitu dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Terkadang beliau juga memanggilnya dengan panggilan, "Wahai anakku," panggilan yang penuh dengan keakraban, dan Rasulullah memenuhi hatinya dengan nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan hikmah yang mulia. Di antaranya, "Wahai anakku, sesungguhnya semua itu adalah sunnahku, dan barang siapa menghidupkan satu dari sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Wahai anakku, apabila engkau ingin masuk kepada keluargamu, maka ucapkan salam kepada mereka, yang akan menjadikan keberkahan untukmu dan keluargamu." Setelah wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik hidup selama 80 tahun lebih. Hatinya pun penuh dengan ilmu dari ilmunya Rasulullah, dan akalnya pun begitu tajam untuk memahami syariat-syariat Islam. Hatinya pun hidup dengan hidayah Rasulullah. Dan Anas dalam umurnya yang sangat panjang ini, beliau adalah tempat kembalinya orang-orang muslimin ketika mereka mendapatkan suatu masalah-masalah yang rumit, dan mereka pun memegang ucapan-ucapan yang keluar dari Anas bin Malik. Di antaranya adalah bahwa sebagian orang yang ragu dalam syariat agama, mereka menanyakan tentang keberadaan telaga Rasulullah besok pada hari kiamat. Kemudian mereka mendatangi Anas bin Malik dan menanyakan hal tersebut. Maka Anas bin Malik menjawab, "Aku tidak menyangka dalam hidupku yang panjang ini akan menemui orang-orang yang seperti kalian, yang meragukan telaganya Rasulullah. Maka ketahuilah, akan datang orang yang lemah agamanya setelahku, dan mereka tidak melaksanakan sholat
Akan tetapi mereka meminta kepada Allah agar bisa minum dari telaganya Rasulullah. Dalam hidupnya yang sangat panjang, Anas bin Malik selalu menggerakkan bibirnya untuk menyebut Rasulullah. Hari yang sangat menggembirakannya adalah hari pertemuannya dengan Rasulullah, dan hari yang menyedihkan baginya adalah hari perpisahannya dengan Rasulullah. Kenangan itu selalu ia sebut-sebut dengan bibirnya yang mulia. Anas bin Malik adalah seorang yang bersemangat untuk meneladani Rasulullah, baik ucapan maupun perilakunya. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci Rasulullah. Dan hari yang sangat berkesan dalam hidupnya adalah hari-hari, yaitu hari ketika bertemu dan hari ketika berpisah dengan Rasulullah. Ketika ia mengingat hari yang pertama, kelihatan mukanya berseri-seri, senang, bahagia, dan sebaliknya. Apabila ia mengingat yang kedua, ia akan menangis terseduh-seduh, sehingga orang yang di sekitarnya pun ikut menangis. Kata-kata yang selalu ia ucapkan adalah, "Sungguh aku telah melihat Rasulullah ketika datang kepada kami di kota Madinah, dan sungguh aku telah melihat beliau ketika beliau wafat di antara kita. Maka tidak ada hari yang lebih berharga daripada keduanya. Di hari pertama ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, segala sesuatu tampak bercahaya, dan di hari ketika Rasulullah meninggal, segala sesuatu pun tampak gelap gulita. Dan hari terakhir ketika aku melihatnya adalah hari Senin, ketika sang Nabi membuka tirai kamarnya, maka aku melihat wajahnya putih bersih seperti lembaran kertas. Dan di waktu itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar untuk melihat Nabi. Maka hampir semua orang terkejut ketakutan. Maka Abu Bakar memberikan isyarat kepada mereka untuk bersabar dan tenang. Kemudian Rasulullah meninggal di penghujung hari Senin tersebut. Maka tidak ada pemandangan yang menyedihkan ketika kita menutupnya dengan tanah. Rasulullah banyak mendoakan Anas bin Malik, dan salah satu doa Rasulullah yang dikhususkan kepada Anas bin Malik adalah, "Ya Allah, berilah rizki kepadanya berupa harta dan anak yang banyak, kemudian berkahi semua itu untuknya. Dan sungguh Allah telah mengabulkan doa nabinya yang tercinta. Oleh karena itu Anas bin Malik menjadi orang yang paling kaya dari kaum Ansor dan yang paling banyak anaknya, hingga dia melihat anak-anak dan cucunya lebih dari 100. Dan Allah telah memberkahi umurnya sehingga ia hidup dalam 1 kurun penuh dan lebih 3 tahun. Anas bin Malik adalah orang yang sangat mengharapkan syafaat Rasulullah besok pada hari kiamat. Dia selalu mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin bertemu Rasulullah besok pada hari kiamat. Aku mengatakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, ini adalah pembantu kecilmu Unais.'" Dan ketika Anas bin Malik sakit, di penghujung usianya beliau berkata kepada keluarganya, "Talkinkan aku 2 kalimat syahadat tersebut." Beliau meninggal dengan bahagia, dan beliau mewasiatkan agar ia dikubur dengan tongkat kecil yang dihadiahkan Rasulullah kepadanya, dan diletakkan di sebelah sisi bersama gamis yang ia kenakan. Wallahu a'lamu bishawab.